Revenge of Others episode 12 dimulai dengan Soo-heon dan Jae-beom berdiri di kandang ketika tiba-tiba yang pertama dipukul di kepala dan dibuat pingsan. Oh-sung lah yang datang untuk menyelamatkannya ketika dia melihat ponselnya bersama dengan Chan-mi dan strip gambar Soo-heon. Oh-sung segera menyadari bahwa ada yang salah dengan sikap Jae-beom dan bertanya kapan ingatannya kembali. Jae-beom kemudian mengungkapkan semua rencana Oh-sung saat dia menyadari bahwa yang terakhir menggunakan kepribadian gandanya untuk secara tidak langsung membunuh Won Seok. Keduanya kemudian terlibat perkelahian sementara Soo-heon bangun sejenak sebelum kehilangan kesadaran lagi. Chan-mi terus memanggilnya sampai Soo-heon kembali sendiri. Keesokan harinya, Jae-beom hilang sementara Chan-mi dan Soo-heon bertemu So-jung dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian, keduanya mendiskusikan apa yang telah terjadi dan merasa sulit untuk percaya bahwa Jae-beom adalah pembunuhnya. So-jung pergi ke tempat di mana mobil Jae-beom tertinggal dan mencoba mencari petunjuk tentang dia. Kemudian, Chan-mi bertemu dengan Oh-sung dan berhasil mendapatkan pengakuan kehadirannya di kandang pada malam sebelumnya. Ini membuat Oh-sung kembali di depan So-jung saat dia menginterogasinya. Di sisi lain, Soo-heon meminta Ji-hyun untuk menanam pelacak di tas Oh-sung yang dia bantu. Keesokan harinya, Ah-jung menelepon So-yeon dan bertanya tentang keberadaannya. Setelah itu dia memberitahu dia tentang hilangnya Jae-beom. Namun, So-yeon kemudian melihat Jae-beom di depannya dan memberitahu keduanya. Sementara itu, Kwon Se-jin kembali dari AS dan mengungkapkan kebenaran hubungannya dengan Park Won Seok. Dia mengatakan kepadanya bahwa Oh-sung telah mengambil foto keduanya dan mulai memeras Park Won Seok, karena itu dia mulai menindas siswa lain. Chan-mi marah dengan ini dan pergi dengan senjatanya. Sementara di tempat lain, polisi telah mengidentifikasi Jae-beom sebagai pelaku di balik pembunuhan itu. Keesokan harinya, dia menghadapi Jae-beom yang menerima kesalahannya dan mengatakan kepadanya bahwa baru-baru ini dia mendapatkan kembali ingatannya tentang apa yang telah dia lakukan ketika tiba-tiba dia berubah menjadi orang lain, saudara kembarnya Seok Jae-jin. Keduanya terlibat perkelahian sementara Jae-beom membuatnya pingsan. Setelah sadar kembali, Chan-mi melihatnya mengarahkan senjatanya ke arahnya dan mulai berbicara dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sadar bahwa dia adalah Jae-jin sekarang dan memintanya untuk meninggalkan Jae-beom sendirian. Jae-jin memberitahunya bahwa dia hanya mencoba menyelamatkan Jae-beom ketika yang terakhir memutuskan untuk mengikuti Soo-heon pada hari ketika pembunuhan itu terjadi. Karena wajahnya terlihat sehingga ia harus membunuh korban. Chan-mi tidak dapat melihat temannya seperti ini dan memohon kepada Jae-jin untuk meninggalkan Jae-beom sendirian karena dia percaya bahwa temannya bukanlah orang jahat dan tidak ingin melihatnya terluka. Mendengarkan kata-katanya, Jae-beom kembali tetapi dikejutkan oleh rasa bersalah yang dia arahkan pistol ke kepalanya. Chan-mi bergegas menghampirinya saat itu dan tidak membiarkannya mengakhiri hidupnya sementara polisi menangkapnya setelah semua ini. Sementara itu, Soo-heon menghela nafas lega setelah mendapatkan update Chan-mi, namun hal ini segera diikuti oleh pesan dari Ji-hyun yang memintanya untuk menemuinya di lantai atas. Namun, dia segera mengetahui bahwa Oh-sung yang mengirim pesan sementara Ji-hyun adalah tawanannya. Sambil menodongkan pisau ke tenggorokannya, dia menyuruh Soo-heon untuk berlutut dan keluar untuk memukulinya. Soo-heon melihat ini sebagai kesempatan dan melawannya. Keduanya terlibat perkelahian berdarah dan segera mencapai tepi atap. Revenge of Others episode 12 berakhir dengan Oh-sung terpeleset dan jatuh dari atap yang mengejutkan para siswa yang berdiri di bawah yang kemudian melihat ke atas untuk melihat Soo-heon yang sama terkejutnya. Mereka mulai menganggapnya sebagai pelakunya ketika sebuah pesan dari Min Seon-ha mengungkapkan bahwa Soo-heon adalah pahlawan yang membantunya membalas dendam. Seperti api, berita itu menyebar sementara perbuatan jahat Oh-sung lainnya keluar yang mengakibatkan para siswa menyembunyikan berita tentang Soo-heon yang hadir di atap pada hari Oh-sung jatuh dari polisi. Ji-hyun melakukan hal yang sama dan mengungkapkan bahwa Oh-sung melompat dari atap sendiri. So-jung menyadari apa yang telah terjadi dan memilih untuk mengabaikannya. Adegan kemudian bergeser ke kelulusan mereka dan kami melihat semua orang mengambil foto mereka, kecuali Soo-heon yang memutuskan untuk meninggalkan sekolah untuk menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Saat sekolah mengucapkan selamat tinggal yang tulus kepadanya, Chan-mi, yang telah masuk ke marinir, menemaninya saat keduanya pergi bersama.